kok bolong-bolong sama keriting ini. Ya, kalau misalnya ini bolong-bolongnya hanya sedikit, tidak masalah Bu. Jadi ini tandanya tanaman ini bebas pestisida. Nah, kalau daunnya terlalu mulus gitu, itu bisa jadi karena disemprot atau bagaimana. Nah, kita itu kan bukan hanya penyediaan pangan, tapi kan keamanan pangan yang diutamakan. Jadi untuk keamanan keluarga kita harus memperhatikan bagaimana sisi keamanan pangan. Salah satunya itu, jadi menghindari dari penggunaan pestisida yang berbahaya, residu yang akan ditimbulkan nanti di tanaman. Jadi kalau tanaman terkena itu, maka residunya itu akan berdampak pada manusianya. Selamat pagi sahabat sehat. Saya di sini sebagai koordinator Taman Kasih Seiba Puskesmas Gapura akan memberikan sedikit penjelasan tentang tanaman sayur yang ada di puskesmas kami, yaitu antara lain sayur pokcoy yang bisa disebut sebagai sawi daging. Sayur itu sehat sekali, kaya dengan serat, bisa mencegah peradangan dalam tubuh, bisa menjaga kesehatan jantung, dan bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Ada pula selada yang bisa dimakan dengan mentah bersama dengan gado-gado, nasi goreng, soto, itu juga sangat bermanfaat dan kaya serat. Sedangkan tanaman seledri ada di sebelah timur, juga itu kami budayakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sedangkan bawang pre juga kami budayakan. Ternyata di sini pun bisa dibudayakan bawang pre. Serai juga kami budayakan, serai merah. Kami juga membuat produk dari serai merah itu, yaitu sebagai minuman kesehatan kokak serai merah. Sahabat sehat, jadi kita nggak akan rugi kalau menanam sayur di pekarangan rumah sendiri. Dengan pemberian sayuran ini, apa yang dirasakan Ibu? Saya merasa berterima kasih dan senang atas bantuan ini. Ibu tahu enggak manfaat dari sayuran ini? Ya, untuk menambah sel darah merah atau HB. Apa tanggapan Ibu untuk kader Kasih Seiba? Saya merasa berterima kasih sekali karena bermanfaat untuk kesehatan hamil dan bayi yang ada di sini. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari hasil pekarangan sehat selamatkan ibu dan bayi yang dimiliki oleh puskesmas, alhamdulillah ini sudah beberapa kali memberikan kemanfaatan bagi para ibu, terutama ibu hamil. Jadi para ibu hamil yang periksa di sini, mereka juga akan mendapatkan langsung sayuran yang ada di sini, mereka memetik langsung dan bisa memilih. Dan ini salah satu bentuk perhatian kami terhadap para ibu hamil, sehingga nanti gizi mereka akan bagus dan HB yang juga dipengaruhi oleh sayuran juga akan semakin membaik. Mungkin saya pengen tanya nih Bu Eka selaku Dinas Pertanian perwakilan, bagaimana kondisi sayuran yang kita miliki, apakah sudah cukup bagus atau bagaimana? Ya, Bapak, kalau saya melihat dari kondisi tanaman di pekarangan puskesmas ini, saya rasa sudah bagus ya. Pertumbuhannya juga sudah baik, meskipun tanpa bahan-bahan kimia yang diberikan, ini pertumbuhannya juga sudah cukup bagus. Karena kalau kita lihat tanaman yang sehat itu adalah tanaman yang segarnya itu beda ya. Jadi hijaunya juga beda. Meskipun ada sedikit bolong-bolong di daun, itu tidak masalah. Itu pertanda bahwa tanaman ini bebas residu. Jadi tanpa penambahan atau penyemprotan bahan-bahan kimia. Nah, ini biasa Pak. Jadi lubang-lubang seperti ini biasa. Tapi kan tidak semua daun ya. Cara untuk supaya tidak disemprot itu biasanya kita amati setiap hari. Saya rasa kader juga sudah merawat dengan baik ya. Karena kalau ada binatang cukup diambil aja, dikeluarkan dari tanaman ini gitu aja.
jadi tidak perlu melakukan penyemprotan. Nah, ini fungsinya dilakukan penanaman di pekarangan dengan model ya. Ini kan namanya model Pak. Jadi beda dengan kita tanam sembarangan gitu ya. Sembarangan tebar, akhirnya tumpang tindih gitu. Akhirnya hama yang ada di situ, hama penyakitnya tidak ketahuan. Tapi kalau ini kan ada modelnya, jadi kita lebih mudah cara penanganan kalau misalnya ada hama penyakit begitu.